Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memburu Rasulullah. Di Mekah, musyrikin Quraisy gempar dan tampak panik, mendengar kabar bahwa Rasulullah lolos dari rencana pembunuhan mereka. Pagi-pagi para pembesar Quraisy segera berkumpul. Lewat pertemuan singkat, dengan cepat memutuskan agar menggunakan berbagai cara yang mungkin untuk menemukan Rasulullah. Dengan segera, pasukan berkuda disebar ke beberapa perkampungan seputar Mekah. Di setiap jalur dari Mekah ditempatkan beberapa penjaga dengan senjata lengkap. Dan kepada siapapun yang dapat membawa Rasulullah ke hadapan para pemuka Quraisy, disediakan hadiah 100 ekor onta. Mengapa Muhammad bisa lolos? Bukankah kita telah mengepung begitu rapat sampai tidak seekor ular gurun pun dapat lolos? Teriak seorang pembesar. Semua orang terdiam. Mereka berusaha mencari jawabannya. Namun, tidak seorang pun bisa menjelaskan apa yang terjadi. Sudahlah, itu tidak penting. Akhirnya seseorang berseru. Sekarang yang paling mendesak adalah menemukan Muhammad secepat mungkin. Ada yang punya usul. Panggil pencari jejak paling ahli. Suruh dia melacak jejak Muhammad. Usul itu segera dijalankan. Pencari jejak yang amat ahli itu mengikuti jejak yang ditinggalkan Rasulullah. Pasukan bersenjata lengkap mengikuti di belakangnya dengan wajah tidak sabar. Sebagian besar dari mereka adalah para pemuda yang semalam ditugaskan menyergap Rasulullah. Setelah bekerja dengan teliti, pencari jejak itu menarik napas sambil menggeleng. Jejaknya sudah terhapus oleh orang yang lalu lalang tadi pagi. Gawat, gemas seseorang. Apa kau punya usul lain, pencari jejak? Siapa sahabatnya? Kita bisa bertanya kepada sahabat Muhammad yang paling dekat. Orang Quraisy saling pandang dan serempak bergumam. Abu Bakar, dipimpin Abu Jahal, pasukan pencari itu tiba di rumah Abu Bakar. Sayyidina Asma binti Abu Bakarlah yang keluar membukakan pintu. Di mana ayahmu? Bentak Abu Jahal. Demi Allah, dia pergi dan saya tidak tahu kemana perginya. Jawab Asma dengan berani. Jangan berdusta, katakan kemana perginya. Saya tidak tahu. Di rumah hanya ada ibu dan saudari saya. Ah, terlalu. Sambil bersungut, Abu Jahal menamparkan wajah Asma keras-keras, hingga anting-antingnya terlepas. Sarang laba-laba. Ketika mereka keluar kota dan menjajaki beberapa jalan, sang pencari jejak menemukan jejak mencurigakan. Kemudian, satu kelompok pasukan berkuda mengikuti jejak itu sampai tiba di kaki Gunung Sur. Namun, di situ jejak terputus. Mereka kebingungan. Kemana arah kita? Ke kanan atau ke kiri? Tanya komandan pasukan. Apakah Muhammad masuk ke dalam gua itu atau terus mendaki ke puncak? Aku tidak tahu. Geleng si pencari jejak. Saat itu, lewatlah seorang gembala dan mereka menanyainya. Mungkin saja mereka ke dalam gua itu. Jawab sang gembala. Tapi aku tidak melihat ada orang yang menuju ke sana. Di dalam gua, keringat dingin Sayyidina Abu Bakar keluar, ketakutan ketika mendengarnya. Bagaimana kalau mereka sampai masuk ke dalam sini? Bukan keselamatanku yang aku khawatirkan, melainkan keselamatanmu wahai Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar dalam hati. Beberapa pemuda naik dan melongok-longok ke mulut gua. Jantung Sayyidina Abu Bakar hampir lepas. Sementara di dalam gua, Sayyidina Abu Bakar mendongakkan kepala dan melihat beberapa kaki mendekat, dengan penuh kecemasan dia berbisik. Wahai Nabi Allah, andai kata mereka melongokkan pandangannya, pasti mereka akan melihat kita. Diamlah, sabda Rasulullah berbisik. Apa perkiraanmu wahai Abu Bakar, tentang dua orang, sedang yang ketiga adalah Allah. Disinilah mukjizat Allah dianugerahkan kepada nabinya. Akhirnya para pemuda itu turun, kembali ke pasukannya.
"Mengapa kalian tidak masuk ke dalam gua?" tanya komandan mereka dingin. "Gua itu tertutup sarang laba-laba. Tidak mungkin Muhammad masuk ke dalamnya tanpa merusaknya. Lagi pula ada 2 ekor merpati hutan bersarang tepat di mulut gua." Lapor yang lain, "Jika Muhammad masuk ke dalam, sarang itu pasti akan rusak juga." Komandan pasukan mengalihkan mukanya ke arah lain sambil menghela napas. "Baiklah, naik kudamu. Kita cari ke arah lain." Pasukan pun menjauh. Sarang laba-laba dan burung merpati yang menutupi gua itu adalah pertolongan yang diberikan Allah. Padahal sebelum Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar masuk, tidak ada laba-laba dan burung merpati yang bersarang. Selain laba-laba dan burung merpati, di mulut gua juga mendadak tumbuh sebatang pohon yang menghalangi sebagian jalan masuk. Di dalam, Sayyidina Abu Bakar menarik napas lega. Keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya semakin bertambah kuat. Perjuangan anak muda. Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar dan saudarinya, Sayyidina Asma binti Abu Bakar, masih muda belia ketika mereka membantu hijrah Rasulullah dan ayah mereka. Sayyidina Abdullah bertugas mencari berita di tengah kaum Quraisy, sedangkan Sayyidina Asma mengirimkan makanan ke gua. Itulah ciri khas para pemuda muslim sepanjang zaman. Mereka tidak hanya tekun melakukan ritual ibadah, tetapi juga biasa mengerahkan seluruh kemampuan dan kesanggupannya untuk berjuang. Menenteramkan kakek. Abu Quhafah adalah ayah Sayyidina Abu Bakar, dia buta. Ketika mendengar Sayyidina Abu Bakar hijrah, Abu Quhafah mendatangi Sayyidina Asma dan bertanya, "Wahai cucuku, apakah ayahmu meninggalkan bekal untukmu?" Sang kakek khawatir Sayyidina Abu Bakar tidak meninggalkan sepeser pun untuk putrinya. Memang demikian, karena Sayyidina Abu Bakar membawa semua uangnya untuk perjuangan Islam di Yasrib. Mendengar pertanyaan kakeknya, Sayyidina Asma buru-buru membungkus batu lalu menyodorkannya kepada kakeknya sambil berkata, "Ayah telah meninggalkan banyak uang untuk kami." Abu Quhafah meraba bungkusan batu itu dan hatinya menjadi tentram, karena ia menyangka Sayyidina Abu Bakar memang meninggalkan uang yang banyak untuk cucunya. Ingat, Allah tidak menciptakanmu untuk mencari uang lalu mati. Raih amal solih dengan menyebarkan kiriman ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, dari hamba Allah yang ingin belajar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.